Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya sehat dan happy selalu ya. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kakak harap semuanya harus happy. Karena apa? Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kakak mau mengundang kita untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, bernyanyi, dan kita boleh sambil tepuk tangan. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dan akan selalu baik. Kita hari ini, besok, bahkan selamanya Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau bernyanyi menyembah Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bisa sekolah minggu lagi. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami, memberikan kami kekuatan serta kesehatan. Bapa, sebentar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, paham apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Mau menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau bernyanyi, kita katakan ku mau cinta selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan.
apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Jonatan.
Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Ia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, "Maukah kamu menjadi sahabat sejatiku?" Cerita indah lainnya tersedia di Cerita Sekolah Minggu. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama KDK. Nah, sekarang kita mau membahas nih firman Tuhan yang sudah adik-adik tonton tadi. Nah, sebelumnya KDK mau bertanya dulu, tadi firman Tuhannya tentang apa sih adik-adik? Benar sekali, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, sebelumnya KDK mau tanya dulu nih, adik-adik tahu nggak sih bedanya teman dan sahabat? Kalau teman biasanya ya kita cuma tahu namanya aja, kita tidak terlalu dekat. Tapi kalau sahabat, kita bisa dibilang sangat dekat ya adik-adik. Bahkan kita sering main sama dia, kita sering cerita sama dia. Dan kalau misalnya kita lagi main, nggak ada sahabat kita merasa kesepian ya adik-adik. Sama halnya dengan Daud dan Yonatan. Mereka bersahabat dekat dan mereka bersahabat dengan baik. Mereka bersahabat di dalam Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari firman Tuhan yang sudah kita tonton tadi ya. Kita harus bersahabat di dalam Tuhan. Tidak hanya bersahabat biasa ya, tapi bersahabat di dalam Tuhan. Apa artinya? Saat kita bersahabat di dalam Tuhan, ketika kita mau melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, ya, sebaiknya sahabat kita mengingatkan kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Begitu juga sebaliknya, saat kita tahu sahabat kita hampir melakukan kesalahan atau dosa, maka kita harus mengingatkan agar sahabat kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan kita juga harus saling mengingatkan, harus saling memberikan semangat, baik itu di dalam sekolah kita dan keseharian kita. Dengan kita bersahabat di dalam Tuhan, maka kita bisa saling mendukung untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, gitu ya adik-adik. Kalau kita punya sahabat, kita harus juga bersahabat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di video sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu dan kami boleh belajar agar kami boleh bersahabat dengan teman-teman kami dan kami boleh menjadi sahabat yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami dan